Kalau kita butuh sehat, kita mau bepergian, vaksin. Supaya tidak ada lagi hambatan perjalanan. Dan kita yang mengatur. Sebelum menyaksikan tayangan ini, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan, bantu kami untuk mensukseskan channel ini. Sabtu subuh, tanggal 12 Maret tahun 2022, Wakapolres Tanjung Balai, Kompol Haji Jumanto SHMH, dan anggota Polres lainnya, serta Dewan Masjid Indonesia Kota Tanjung Balai, berkunjung ke Masjid Al-Hidayah Kelurahan Kuala Silo Bestari. Dalam kunjungannya, Kompol Haji Jumanto SHMH, sampaikan tausiah Kamtibmas, dalam melakukan aktivitas sehari-hari, yang patut dilakukan masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur kita Allah Subhanahu wa taala nikmat rahmat taufik hidayahnya. Alhamdulillah di subuh hari ini kita masih diringankan langkah hadir ke masjid, sholat subuh tepat waktu berjamaah. Insya Allah kita menjadi hambanya yang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam kita hadiahkan kehadiran junjungan kita besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Insyaallah kita menjadi umatnya yang mendapat syafaat di kemudian hari kelak. Ayahanda Ketua BKM Bapak Haji Ahmad Effendi selaku polisi Allah. Beliau ini saya kenal di STR ini sebagai polisi Allah, selalu menegakkan hukumnya Allah, undang-undangnya Allah, Al-Quranul Karim, karena selalu membantu tugas kepolisian. Terima kasih Ayanda. Ayanda Ketua BKM dan jajaran yang hadir, hormat yang sama kepada Ayanda Ketua Dewan Masjid Indonesia Bapak Haji dan Dewan, sama dengan pengurus yang juga hadir, orang tua Ayanda, Bapak Ibu, para jemaah, rahimahullah. Terima kasih waktu kesempatan diberikan pada saya pagi hari ini. Alhamdulillah masih mendapat amanah dari Allah Subhanahu wa taala menjadi Wakapolres Kota Tanjung Balai, hadir bersama Pak Tanjung, Kapolsek TR, dan Pak Haji Basrun. Kemudian ini ada pembawa acara juga merupakan imam. Setiap hari kami di masjid musola Polres, beliau adalah imam kami dulu, haji kami. Dan Pak Ucok ini juga setia menyampaikan siaran dakwah yang disampaikan seluruh para ustaz, para ulama di Kota Tanjung Balai ini. Insyaallah semuanya dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu Ayahanda, orang tuaku, para jemaah rahimahullah, kaitan dengan tugas kepolisian yang dikasih amanah oleh negara, oleh undang-undang untuk memelihara keamanan ketertiban masyarakat. Kamtibmas itu tidak bisa tercipta hanya dikerjakan oleh polisi, karena kami tidak punya kemampuan untuk bisa menyelesaikan semua persoalan, semua masalah yang dihadapi, yang dirasakan, yang dialami oleh masyarakat. Maka perlu adanya kerjasama. Kalau kita bicara aman dan tertib, umat Muhammad adalah orang yang paling tertib sesungguhnya. Bisa kita tertib kalau kita memang patuh dengan hukum Allah. Allah ciptakan manusia di muka bumi ini bukan hanya diciptakan dan diturunkan saja. Karena Allah ciptakan, tidak ada menciptakan jin dan manusia kecuali untuk
Maka untuk beribadah itu caranya bagaimana? Diturunkanlah aturan, diturunkanlah peraturan, diturunkanlah undang-undang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakini lalu beriman, kita yakin dengan kitab-kitab Allah. Ada kitab Zabur, ada Taurat, ada Injil, ada Al-Quran. Yang kita yakini adalah Al-Quran. Al-Quran adalah hudal linnas, petunjuk bagi seluruh manusia. Inilah undang-undang tertinggi di muka bumi ini. Untuk mengatur manusia itu diatur dalam Al-Quran. Yang mengawasi supaya orang mau patuh pada Al-Quran ini siapa? Saya sebutkan tadi, polisi-polisinya Allah. Karena polisi itu artinya adalah melindungi, melayani. Orang yang bisa melindungi dirinya sendiri, orang bisa melayani anak istri dan keluarganya, orang bisa melayani tetangganya, melayani saudaranya, itu polisi. Bisa memberikan rasa aman kepada anak dan istri, berarti suami istri itu polisi. Orang yang bisa mengamankan dirinya sendiri, itu juga polisi. Itulah arti. Nah, Pak Junanto, Pak Wakapolres apa kerjanya? Polri, polisinya Republik Indonesia. Kerjanya apa? Menegakkan hukum negara. Polisinya Allah tadi siapa? Dari sini kalau Kapolri-nya di STR ini ya Pak Haji Ahmad Effendi tadi. Jadi kalau di sini kami adalah tidak bantu ini. Kalau beliau udah ngomong, itulah penegakan hukumnya Allah. Hukum Allah dilanggar, neraka. Ya, kita udah tahu kalau melanggar hukum Allah tidak sholat, apa sanksinya neraka. Makanya kita udah diajarkan dalam Al-Quran Islam. Orang yang sholat insya Allah hidupnya tertib, tidak akan melanggar hukum negara. Hukum negara itu, kalau orang yang melanggar hukum negara itu, ya, orang yang melanggar hukum negara yang kita tangkap, kita amankan, kita periksa sama Pak Kapolsek, Polsek sana, itu pastinya melanggar hukum Allah duluan. Kita tanya nanti, kita suruh ngadep kiblat pun nggak tahu, kita suruh ucap 2 kalimat syahadat pun tidak tahu. Hanya aku tadi nggak bergetar hatinya ketika kalimat Allah disebutkan hati. Maka harapannya adalah kami datang ke masjid dan bagaimana menegakkan hukum Allah ini duluan. Kalau orang sudah tertib, taat, selalu datang ke masjidnya Allah, rumahnya Allah ini, tidak susah lagi menegakkan hukum negara. Bicara hukum negara, sekarang banyak orang resah. Pak polisi seringlah datang ke tempat kami patroli di gang-gang rumah kami itu. Ada apa Pak? Ada apa Bu? Itu tentang kerja anak-anak itu. Kita mau ada botol begini hisapnya terus goyang-goyang kepalanya katanya. Apa? Sabu. Semua rusak. Orang semua tahu kalau sabu itu bahaya. Orang semua tahu dan dirinya sendiri pun tahu kalau sabu itu bahaya, tapi dia menggunakan. Kenapa? Karena dia jauh dari hukum Allah. Padahal hukum Allah sudah menjelaskan jangan meminum khamar walaupun hanya setetes. Dalam Al-Quran diceritakan namanya khamar. Nah, sekarang banyak untuk memabukkan itu, ada ganja, ada sabu, ada segala macam. Jadi kalau orang sudah tahu dalam hukum Allah tidak dilanggarnya, dia pasti takut akan melanggar hukum Allah. Makanya caranya bagaimana? Ayo anak-anak kita, tetangga kita, saudara kita ajak masuk ke masjid ini, belajar mengaji, belajar hukumnya Allah. Ya. Kalau ketahuan dia ditangkap polisi. Polisi masuk penjara. Apakah dia tobat? Wallahu a'lam. Sekarang di penjara itu 1000-an orang lebih, hampir 1.500 sampai 1.600 orang. Terus keluarga itu melanggar hukum negara. Tidak ada yang menyatakan penyesalan murni. Hanya kira-kira 20% yang menyesal. Saya tidak akan menggunakan narkoba lagi Pak. Saya tidak akan menggunakan narkoba ataupun sabu apapun namanya. Saya tobat. Tapi kalau hatinya tidak digetarkan, takut dia akan hukum Allah, jadi akan mengulang lagi dan berulang lagi. Jadi sama-sama kita jaga, sama-sama kita jaga. Kemudian keresahan apa lagi, Pak? Kalau aku ke jalan lingkar sana, banyak kali orang balap-balap liar.
kencang-kencang kali, ditabraknya anakku, ditabraknya pemilik datang dari Medan mau kemana, ditabrak tengah malam, berbalap-balap. Setelah kita razia, kita amankan di sana juga demikian. Kita tanya dari mana kau, dari mana kau? Nah, dari sana ya Pak, kami tidak ke sini. Apa yang terjadi? Kenapa dia berani balap tengah malam? Taruhan di sana. Semua mereka jauh dari Allah. Semua mereka jauh dan mereka semua tidak kenal. Liar pikirannya. Jadi rata semua orang yang ada di sekitar dan tidak dihargai. Karena mereka semua rata ketika kita tanya semua ucap kalimat syahadat pun mereka gagal. Tapi mereka mengaku Muhammad. Jarang dia mungkin makan pun dia tidak pernah menyebut nama Allah, tidak pernah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Makan saja. Sehingga itulah yang terjadi di generasi masyarakat saat ini. Yang perlu sama-sama kita saling ingat, bertawasul saling ingat mengingatkan satu sama lain dalam hal kebaikan. Itulah harapan kami. Kemudian keresahan apalagi yang paling dominan saat ini, Bapak Ibu para jemaah rahimahumullah, yang banyak laporannya sama kita, persoalan media sosial, medsos, HP. Orang sekarang curhat bukan sama teman, sama HP, diketiknya dia. Tetangganya tersinggung, lapor ke polisi, Pak polisi, apa? Ini Pak, status kenal sudah dikenal. Tak elok aku bilangnya ini Pak, saya lapor. Itu juga penyakit hati. Dan satu sama lain tidak percaya dan curiga. Istri curiga sama suami, suami curiga sama istri. HP suami itu gak bisa dipegang sama istri, takut ada statusnya. Ya. Dipegang istri HP suami, ditamparnya istri. Lapor juga istri, Pak, aku ditampar sama suami. Kenapa? Aku tengok tadi HP-nya ada statusnya, ada gambar perempuan itu tamparnya dari RT Pak. Tangkap dia Pak. Ini saya sampaikan karena ini banyak laporan. Nah hal-hal itu kami selalu minta tolong dari Pak Haji. Pak tolonglah Pak Ustadz Pak Haji, selesaikan aja dari sama kampung sana, di kampung sana. Panggil dulu supaya berdamai. Karena kalau nanti di kantor polisi, dilapor, dinasihati, dipulangkan, istrinya pun curiga. Kau mentang-mentang banyak kawan kenal Pak Tanjung dipulangkan kau yo. Curiga dia. Kalau nggak ditanggapi, wah, polisi sudah disogok juga. Tak ditanggapinya aku. Itulah yang terjadi persoalan-persoalan di tengah-tengah masyarakat. Ini nggak bisa. Kita hanya menegakkan hukum negara saja tanpa menyertakan dengan hukumnya Allah tadi. Saling melapor, dilaporkan ke polsek, proses sama Pak Tanjung. Kalau cepat kali nangani Pak Tanjung, yang dilaporkan pun marah juga. Cepat kali ditangani, Pak Tanjung terima uang itu Pak polsek. Kalau nggak ditanggapi, karena belum ada cukup bukti, nah itulah polisi itu. Kalau tadi kasih kok tak dipanggil, tadi tanggapinya, nggak ada OP-nya aku. Udah 2 bulan laporanku. Padahal polisi itu ketika melakukan penanganan perkara perlu alat bukti, perlu ada saksi, perlu ada barang bukti. Yang paling sulit apa? Saksi. Ibu melihat tadi, jangan saya pada itu. Oh nanti ya tak berapa nanti aku ada sama aku. Jangan aku saksinya Pak. Lari semua, tidak ada yang mau bisa. Ini juga merupakan persoalan. Tapi sebaiknya ketika ada persoalan-persoalan kecil seperti itu, yuk sama-sama kita selesaikan saja dari persoalan kami. Ada masalah kecil, seorang. Tidak perlu Pak PKN ini sebagai polisinya Allah, panggil aja ke masjid ini.
Kenapa kalian ribut-ribut semalam sampai ngelapor polisi? Pak Tani nyarankan, ya, udah bawa deh dua-dua ke masjid di tetangga jauh itu. Dudukkan sini, suruh ambil wudhu dulu sih. Ambil wudhu, udah. Itu suruh sholat 2 rakaat, baru ditanya apa masalah. Masih sejuk hati. Kalau ditanya kantor polisi, lebih banyak cakapnya dia. Dia yang mulai Pak, dia yang begini, dia yang begitu. Lain. Istighfar. Saya sampaikan seperti itu. Jadi harapannya ada persoalan-persoalan kecil yang terjadi dengan masyarakat. Siapapun dia, sama-sama kita selesaikan dengan hati. Maka ketika orang marah, saya tanya Ustaz, ya, suruh dia duduk, terus suruh berwudu dia supaya sejuk hatinya. Udah duduk, masih marah juga suruh berbaring. Itulah meredam hati, penyakit hati. Penyakit hati itu hanya bisa diredam dengan tauhid, tidak dengan emosi. Persoalan apapun yang saya rasakan memelihara keamanan ketertiban masyarakat ini hanya melalui agama, melalui hati. Orang yang berperkara sampai ke pengadilan, sampai ke mana-mana itu tidak ada ketenangan hati. Ketika kita melapor ke polisi, itulah maka penegak hukum itu ada polisi, ada jaksa, ada hakim. Pak polisi, saya melapor. Ini kompor gasku hilang, curi. Mana-mana sekarang ada hilang, pagarnya pun hilang, pagar. Tiang dan pagar itu kemarin sudah kita tangkap dari STR. Saya tengok yang muka saya yang ngambil ini, kenapa lo panggil ambil? Saya bilang cek juga rumahnya yang curi pagar itu. Tengok keluarganya. Kalau memang anaknya ada 3 atau 4 tidak makan, dia gara-gara tidak makan dia mencuri, kita maafkan. Kita berikan berasnya supaya dia jangan mencuri lagi. Tapi apa yang terjadi? Kita tanya sama istrinya, sama anaknya, ini udah seminggu tak pulang ayah kami Pak. Rupanya dia putar kemana-mana. Hasil curiannya bukan untuk anaknya. Ya udah masukkan aja penjara. Tapi kalau memang tidak makan, tapi tidak ada terjadi seperti itu gara-gara nggak makan dia mencuri. Ya, faktanya orang mencuri yang di sana itu semua adalah pakai hasil curiannya itu untuk minum-minuman, untuk main judi online, main warnet. Makanya tiap hari penuh terus penjara. Mereka itu pasti jauh, bukan pasti, memang jauh dari hukum Allah. Agama apa? Islam. Apa itu Islam? Coba kau mengucap. Apa kau mengucap? Kita bimbing. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak mengucap itu. Jadi Bapak Ibu para jemaah rahimakumullah, jangan semua lapor. Kenapa? Karena persoalan hukum itu adalah repot. Yang dilaporkan dan melaporkan pasti repot. Polisinya pun repot. Karena polisi juga punya masalah. Datang orang lapor berkelahi. Pak polisi, saya mau lapor ini. Polisi mencari tersangkanya, mencari ini, serahkan ke jaksa. Karena tugas polisi itu hanya mencari 2 alat bukti, menjadikan orang itu cukup sampai statusnya jadi tersangka. Jadi tersangka ya. Setelah ada barang bukti, ada saksi, kata jaksa, udah lengkap Pak polisi, lengkap, tak lengkap dibalikan. Pak polisi ini belum bisa jadi tersangka. Balikan. Lalu serahkan sama jaksa. Jaksa lagi memanggil lagi. Saksinya dipanggil sampai diperiksa, barang bukti dikumpuli, repot. Jaksa nanti sampai menjadikan dia menjadi terdakwa disidangkan. Belum selesai lagi. Panggil serahkan sama hakim. Hakim kumpulkan lagi, panggil lagi. Maka kalau ada persoalan-persoalan yang kecil, selesaikanlah di wilayah kampung masing-masing.
Paling tinggi nanti tanya Pak Babin Kamtipmas saja sama Pak Babinsa. Sudah berdamai itu bikin pernyataan. Baru nanti hakim. Hakim memanggil lagi. Maka hakim itu harus bijaksana. Karena kata hakim itu sendiri juga adalah sifat Allah. Dari Asmaul Husna Al-Hakim, bijaksana. Dialah yang menentukan orang bersalah atau tidak. Tahu-tahu sampai di sana hakim nggak yakin kalau dia melakukannya, dihukum bebas, terjadi caci maki. Ada polisi sokok ini semua masuk udah bebas pula dia, padahal membebaskannya hakim. Hukuman ringan pun begitu, ada capek lah itu kemarin baru masuknya banternya dia tapi dia keluar dari polisi, nah mati lagi polisi. Nah inilah Bapak Ibu para jemaah Allah kami sampaikan kita sama-sama kembali ke tauhid, belajar hukum Allah, kita amalkan dan cuma dipelajari saja, yuk kita amalkan. Dalam Al-Quran ada perintah sholat. Maka rukun Islam itu yang paling utama membedakan agama lain adalah sholat. Nah, sholat itulah tiap agama Muslim yang bisa membuat kita tertib, membuat kita tenang, membuat kita bahagia. Kemudian yang terakhir yang saya sampaikan, Bapak Ibu para jemaah Allah, kita berdoa ya. Mudah-mudahan tadi kita sudah bagi masker, kok masih ada masker, kok masih ada ini, kita sudah 2 tahun. Maka negara sekarang sudah mengambil kebijakan memberikan kelonggaran kepada umat manusia, bahkan dunia, termasuk Arab Saudi. Kita juga di sana. Arab Saudi longgar, kita pun ikut longgar. Kenapa? Karena kita di sana. Kita yakin. Tapi dengan kelonggaran PPKM ini, berarti kita punya kewajiban. Dianggap umat manusia di Indonesia, khususnya dunia ini sudah sadar tentang akan kesehatan. Oh, nanti berangkat sana naik kereta api tidak perlu lagi pakai PCR, pakai ini segala macam. Dianggap kita sudah sadar, artinya kita semua sudah vaksin. Gitu. Gak perlu lagi dimarah-marah, gak perlu cari polisi lagi, ayo vaksin, ayo tidak. Kalau kita butuh sehat, kita mau kepergian vaksin. Supaya tidak ada lagi hambatan perjalanan. Dan kita yang mengatur, gak ada paksaan, gak ada mesti ini lagi. Itu tujuannya, harapannya seperti itu. Tapi kalau dikasih kelonggaran seperti ini, ya mungkin nanti tarik lagi. Yang belum vaksin memang hari ini kita masih targetnya untuk vaksin. Jangan vaksin juga macam obat-obat biasa. Kita butuh sehat, obat kita untuk mencegah. Maka harapannya yang belum vaksin tahap 2, tahap 3, silakan dibuka setiap hari ada. Kita jalankan itu supaya kita lebih lancar dalam perjalanan. Supaya nanti kita doakan jemaah haji kita tahun ini berangkat. Sudah lama menanti orang-orang tua kita, sahabat kita, teman kita ingin sujud di Baitullah. Tapi karena Allah turunkan musibah di seluruh dunia, sekarang bisa dimusyawarahkan oleh negara dan pemerintahan Arab Saudi. Mudah-mudahan kita semua umat Indonesia dipatuh dan umat Indonesia ini sudah divaksin. Karena nanti sampai di sana, Arab Saudi sana, kalau zaman dulu belum ada corona, ada magnetis, nggak divaksin dulu nggak bisa kita pilih haji. Udah duluan negara lain, nanti ada 2, ada vaksin magnetis, ada vaksin COVID. Kalau belum divaksin COVID, dipulangkan lagi nanti kita dari negara sana, dari Arab Saudi. Maka mudah-mudahan tahun ini negara berkeputusan dan kita tunggu beritanya. Kita doakan supaya orang tua kita, keluarga kita sujud di Baitullah lancar. Mungkin ini Bapak Ibu jemaah Baitullah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf tidak ada kata kalimat yang kurang berkenan. Saya mohon dimaafkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.